Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Pengawan. Minum dulu tidur. Tiada kopi, akar pun jadi. Dulur semuanya, dari kedangkalan spiritual, kita harus selalu mengingat tentang apa arti itu kesadaran spiritual dan kesadaran budi. Sang Ksatrio Poningit mungkin dari kedangkalan spiritual saya. Di manakah beliau berada? Pertanyaannya selalu di manakah? Dan jika engkau sudah ketemu, mau apa? Untuk apa? Bukankah kita merindukan kedamaian? Tapi sampai kapan kedamaian itu akan terjadi? Ya, ketika semuanya nanti blum, maka sesuatu yang jatuh dari langit pun ikut menyusul. Di manakah letaknya? Ya, hanya Sang Ksatrio Piningitlah yang tahu. Nenek moyang kita, leluhur kita mengajarkan budi dan samadhi. Budi adalah sebuah peraturan bagi diri kita sendiri. Jadi budi, mitologi, apapun yang diciptakan oleh para pendahulu kita yang lalu adalah untuk diri pribadi. Apa fungsinya untuk diri pribadi? Karena dengan budi kita mampu menindas kepentingan pribadi kita. Seberapa besar undang-undang atau peraturan jikalau orang itu punya budi? Sebenarnya dengan menindas kepentingan pribadi kita tidak perlu peraturan, karena jika kita melakukan hal jahat kita akan merasa malu. Harusnya seperti itu, tetapi tidak, karena keserakahan apapun itu sudah membumi. Makanya ketika membumi maka akan hangus. Terjadilah sebuah bahasa membumi hangus. Ketika sebuah buku keyakinan, buku-buku tentang keyakinan, yakin kepada sebuah ilmu pengetahuan atau apapun itu adalah sebuah proteksi untuk Sang Maha. Sebenarnya hanya proteksi untuk Sang Maha. Proteksi ini bisa kita nilai apakah proteksi melindungi Sang Maha, atau mencari Sang Maha, atau proteksi menjauhkan dari Sang Maha. Karena ketika proteksi ini mempengaruhi jiwa dan akal serta budi kita, maka itulah yang disebut satu komando. Satu komando taat. Tetapi ketika budi dan samadhi, di mana kita mencari dengan jiwa yang mencari, maka tidak ada batas proteksi, tidak ada batas perlindungan untuk Sang Maha.
Sang Maha dilindungi oleh buku-buku yang ada. Makanya susah kita mencarinya. Tapi tidak untuk Sang Ksatrio Piningit. Karena Satrio Piningit hidup bukan untuk buku, tetapi hidup dari pengalaman. Itulah bedanya antara kita dan sang kesatrio. Sang kesatrio proses spiritualnya melalui dirinya sendiri. Pengalaman, bukan katanya, bukan satu komando, tetapi mencari. Pencarian itu dilakukannya karena bagi dirinya Sang Maha Pencipta tidak butuh perlindungan. Ketika buku-buku tercipta, maka buku-buku itu menjadi perlindungan baginya, bagi Sang Maha, sehingga memang susah ditemukan karena kita itu satu komando. Sekali lagi berbeda dengan jiwa Jawa yang mencari dengan samadhi. Dulur semuanya, ketika air, api, tanah semuanya bergerak, itu tandanya kita tidak tunduk pada suatu peraturan alam semesta. Dan itu tandanya bahwa kita tidak mampu mengendalikan diri pribadi kita atau menindas kepentingan pribadi kita. Keserakahan, kemunafikan menguasai jiwa kita, ego, kurawa. Tetapi nanti ketika jiwa murni yang murni, jiwa murni adalah jiwa yang lugu, jiwa yang apa adanya. Ketika jiwa lugu murni itu terprovokasi, maka akan bangkit. Kebangkitannya melalui penderitaan. Kebangkitan Sang Ksatrio Piningit sama, karena beliau memiliki jiwa yang murni, tak mudah terprovokasi. Berbeda dengan Korawa atau simbol ego, di mana orang yang yakin benar akan kebenaran dan sombong dengan kebenaran itu namanya ente terprovokasi. Ketika ente terprovokasi, ana baik-baik saja, tapi ente habis manis sepadi puang. Itulah Korawa. Bulan ini adalah bulan di mana kebangkitan Sang Ksatrio menjalankan samadhinya. Ketika beliau samadhi, maka getaran akan terasa hebat. Rahayu dari timur Bengawan.